Perkenalkan, nama saya Theophilus dengan NIM 210306132 dengan kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur dengan dosen pengampu Ibu Tati Widiansari SPTMP. Sintesis yolk. Komponen atau bahan-bahan penyusun yolk ya air, protein, pigmen, mineral, dan lipid. Yolk mengandung air sebanyak kurang lebih dari 50%. Selebihnya, yolk mengandung protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk terbentuk lipoprotein. Padatan yolk juga mengandung fosfoprotein atau dikenal dengan nama lipofitin atau HDL. Yolk juga mengandung karbohidrat berupa polisakarida dalam bentuk mannose-glukosamin. Hormon yang berperan dalam sintesis yolk ialah gonadotropin dan steroid. Proses sintesis yolk. Sintesis yolk berlangsung di dalam hati. Sintesis yolk dimulai ketika pituitari, kelenjar kecil di bawah kotak unggas, melepaskan hormon gonadotropin dan steroid. Lalu bagian hormon tersebut, yakni estrogen, akan bergerak ke dalam hati dan memulai sintesis yolk. Di dalam hati, perkumpulan bahan penyusun yolk seperti asam amino, fosfor, dan lipid lalu akan disintesiskan dan hasil akhirnya akan terbentuk beta lipoprotein, filegonin, dan lipofitelin. Lalu ketiganya akan bergerak menuju oosit dan menembus dua lapisan. Lapisan pertama yang ditembus ialah TK layer dan lapisan kedua ialah granulose layer sehingga akan terbentuk yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di magnum dan prosesnya sekitar 3 jam. Proses pada albumin terdiri dari ovalbumin 54%, konabumin 13%, ovamucid 11%, ovaglobin 8%, lisosin 3,5%, alfa dan beta homocin 1,5 sampai 3%. Di albumin juga terdapat beberapa protein dengan level yang sangat kecil seperti ovidin 0,5%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobin 0,5%, inhibitor 0,3%, ovoglikoprotein 1%, dan papain inhibitor 0,1%. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis albumin ini ialah hormon steroid dan estrogen. Proses sintesis albumin akan disekresikan dikontrol oleh hormon estrogen dan yang larut dalam lemak. Lalu molekul estrogen akan dilewati dan menembus membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen kompleks estrogen dan reseptor yang tidak aktif sehingga akan membentuk 5S. Kemudian 5S akan masuk ke nukleus atau inti sel yang akan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan N tertentu akan membentuk mRNA. Lalu mRNA tidak akan keluar dari nukleus dan akan menuju ribosom yang akan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino dan akan terbentuk albumin dan protein khas telur lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis kerabang. Sintesis kerabang terjadi di uterus dan memakan waktu paling lama sekitar 18 jam. Komponen-komponen penyusun ialah kalsium, mineral, dan magnesium. Vitamin D akan memainkan peranan penting dalam sintesis kerabang ini melalui pengaktifan metabolik dihidrodik. Sitalin untuk meningkatkan kalsium plasma. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis kerabang ini ialah hormon steroid, yakni estrogen dan progesteron. Sintesis kerabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di plasma darah. Ion karbonat ini berasal dari hasil metabolik glukosa sel kelenjar kerabang yaitu CO2 H2O+ dengan bantuan enzim dan anhidrasa dan menghasilkan asam karbonat. Lalu asam karbonat akan dipecahkan menjadi HCO3 min tambah H+ positif kemudian masuk ke dalam cairan dalam bentuk kerabang dan melepaskan hidrogen. Lalu kalsium kerabang kemudian bergabung menyatu dengan CO3 akan menghasilkan kerabang telur atau kalsium karbonat. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.